Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ubaidillah Maulidul Ula. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang model infrastruktur dari jaringan. Jaringan adalah sekumpulan dua atau lebih perangkat seperti komputer, server, smartphone, dan yang lain yang saling terhubung untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Jadi jaringan itu adalah dua buah perangkat atau lebih yang saling terhubung untuk berkomunikasi dan berbagi sumber daya. Kemudian ada beberapa model jaringan berdasarkan cakupan atau skalanya. Yang pertama ada PAN, Personal Area Network, yang memiliki cakupan kurang lebih 10 meter, seperti contohnya Bluetooth. Yang kedua ada LAN, Local Area Network, yang cakupannya bisa sampai kira-kira satu rumah, seperti contohnya lab komputer. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network, yang cakupannya bisa sampai satu kota atau wilayah. Dan yang terakhir adalah WAN, Wide Area Network, yang cakupannya bisa sampai satu dunia. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan aksesnya. Ada dua, yaitu intranet yang bisa diakses untuk kalangan internal dan juga internet yang bisa diakses oleh publik. Jadi intranet ini hanya bisa diakses oleh orang-orang tertentu yang memiliki hak aksesnya, sedangkan untuk internet ini bisa diakses oleh semua orang. Kemudian ada pembagian jaringan berdasarkan cara membangunnya. Ada ad hoc dan infrastruktur. Untuk ad hoc sendiri yaitu jaringan yang terbentuk langsung antar perangkat tanpa perlu akses point. Jadi misal seperti perangkat A itu langsung terhubung ke perangkat B tanpa melalui akses point. Sedangkan jaringan infrastruktur memerlukan mereka menggunakan akses point. Jadi seperti contoh ada perangkat A dan perangkat B, mereka harus terhubung dulu ke akses point agar bisa berkomunikasi. Akses point di sini bertujuan untuk mengatur komunikasi antar perangkat. Kemudian ada topologi jaringan atau bagaimana jaringan itu terhubung. Yang pertama ada topologi bus. Kelebihan dari topologi bus adalah biaya instalasi yang bisa dibilang sangat murah karena hanya menggunakan sedikit kabel. Penambahan klien atau workstation baru dapat dilakukan dengan mudah. Topologi yang sangat sederhana dan mudah diaplikasikan. Untuk kekurangannya, jika salah satu kabel pada topologi jaringan bus putus atau bermasalah, hal tersebut dapat mengganggu komputer workstation atau klien yang lain. Proses sending atau mengirim dan receiving menerima data kurang efisien. Biasanya sering terjadi tabrakan pada topologi ini. Topologi yang sangat jadul dan sulit dikembangkan. Untuk gambarnya bisa dilihat di awal. Ini topologi bus. Selanjutnya ada topologi star. Kelebihan dari topologi star adalah apabila salah satu komputer mengalami masalah, jaringan pada topologi ini tetap berjalan dan tidak mempengaruhi komputer lain. Dan topologi ini bersifat fleksibel. Untuk kekurangannya, jika switch atau hub yang notabene sebagai titik pusat mengalami masalah, maka seluruh komputer yang terhubung pada topologi ini juga mengalami masalah. Selanjutnya ada topologi ring. Kelebihan dari topologi ring ini memiliki performa yang lebih baik daripada topologi bus. Mudah diimplementasikan, konfigurasi ulang dan instalasi perangkat baru bisa dibilang cukup mudah dan biaya instalasi cukup murah. Untuk kekurangannya, kinerja komunikasi dan topologi ini dinilai dari jumlah atau banyaknya titik atau node. Lalu troubleshooting bisa dibilang cukup rumit. Jika ada satu koneksi terputus, maka koneksi yang lain juga ikut putus. Kemudian ada topologi mesh. Kelebihan dari topologi mesh ini adalah jalur pengiriman data yang digunakan sangat banyak. Jadi tidak perlu khawatir akan adanya tabrakan data. Lalu besar bandwidth yang cukup lebar dan keamanan pada topologi ini bisa dibilang sangat baik. Untuk kekurangannya, proses instalasi jaringan pada topologi ini sangat rumit.
membutuhkan banyak kabel dan memakan biaya instalasi yang sangat mahal dikarenakan membutuhkan banyak kabel. Kemudian ada topologi hierarki. Kelebihan topologi ini adalah lebih fleksibel dari star biasa, bisa memperluas jaringan dengan menambah hub atau switch, isolasi gangguan lebih baik. Kalau satu kabel ke satu komputer putus, hanya komputer itu yang terpengaruh. Untuk kekurangannya, masih bergantung pada hub atau switch pusat. Kalau switch utama mati, sebagian jaringan bisa lumpuh. Lalu biaya lebih mahal dari star biasa karena butuh banyak hub atau switch tambahan. Kemudian ada beberapa model jaringan berdasarkan penggunaan kabel. Ada yang berkabel atau wired network dan ada yang tidak berkabel atau nirkabel, biasa disebut wireless network. Kemudian ada beberapa model jaringan berdasarkan siarannya. Yang pertama ada unicast yaitu satu ke satu, lalu multicast yaitu satu perangkat ke grup, dan yang terakhir ada broadcast yaitu satu ke semua. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.